Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Ngobrol Ekspor. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Incoterm. Incoterm adalah istilah-istilah dalam perdagangan internasional yang berguna untuk menyamakan persepsi antara penjual dan pembeli mengenai harga barang serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap harga barang tersebut. Seperti itu. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas terlalu banyak Incoterm karena yang biasanya digunakan adalah memang kebanyakan hanya beberapa saja. Kita akan membahas 4. Yang pertama adalah ex-work, yang kedua adalah FOB, yang ketiga adalah CFR atau yang dulu disebut CNF, yang keempat adalah CIF. Nah, apa fungsi dari Incoterm ini? Incoterm ini berfungsi untuk menyamakan persepsi seperti yang saya katakan di video awal tadi. Menyamakan persepsi mengenai harga yang kita sebutkan itu kewajibannya seperti apa, atau istilahnya seperti ini, istilahnya handlingnya sampai mana gitu. Kalau di lokal kita biasa mengenal sebutan Franko ya. Jadi Franko itu biasanya kalau disebutkan Franko gudang penjual, berarti artinya itu adalah harga di gudang penjual. Franko Jakarta berarti harga sampai Jakarta. Franko Surabaya harga sampai Surabaya, seperti itu. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu ex-work. Apa itu ex-work? Nah, ex-work ini istilah mudahnya adalah harga barang di tempat awal, seperti itu. Jadi ketika misalnya Anda memiliki pabrik atau memiliki gudang gitu, harga ex-work adalah ya harga di pabrik Anda itu atau harga di gudang Anda itu. Berarti harga ex-work ini adalah harga barang plus juga di situ termasuk adalah keuntungan Anda, seperti itu. Jadi ketika Anda memproduksi berarti ya harga barang pada tempat Anda produksi, seperti itu. Tentunya itu sudah termasuk dengan keuntungan Anda. Nah, bagaimana ketika barang ini Anda mendapatkannya dari supplier lain dan diletakkan di gudang Anda atau di gudang supplier Anda, berarti harga ex-work ini adalah harga modal pembelanjaan Anda plus dengan keuntungan Anda, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya harga FOB gitu. Nah, harga FOB itu seperti apa? Jadi FOB adalah free on board. Artinya menjelaskan bahwa harga tersebut adalah harga barang sampai di atas kapal. Nah, berarti segala biaya yang berasal dari lokasi barang sampai barang itu naik di atas kapal itu harus dimasukkan ke dalam harga FOB. Artinya kalau disimpulkan harga FOB adalah harga ex-work plus dengan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk supaya barang itu berada di atas kapal. Nah, harga FOB ini tidak termasuk biaya shipping atau freight charge, seperti itu. Jadi biaya shipping belum dimasukkan ke dalam harga FOB ini. Nah, biasanya apa komponen-komponen dari harga FOB itu? Yang satu sudah pasti adalah harga ex-work, ya. Harga ex-work itu sudah pasti. Nah, biasanya ditambahkan dengan biaya forwarding cost itu. Nah, biaya forwarding cost ini macam-macam. Ada biaya EMKL, jasa MKL, biaya tracking, biaya sertifikasi, dan biaya dokumen-dokumen lainnya seperti itu. Nah, biasanya forwarder itu sudah punya istilahnya paket biaya all in mereka, seperti itu. Jadi sebetulnya ketika kita sudah punya forwarder, itu kita tinggal menghitung antara biaya ex-work
ditambahkan dengan biaya forwarder all in. Nah, seperti itu biasanya. Jadi ketika kita ngomong all in kepada forwarder, maka forwarder pasti biasanya sudah akan memahami bahwa kita meminta hitung semua biayanya sampai naik ke atas kapal, mulai dari tracking, jasa MKL, kemudian dokumen-dokumen, dan sertifikat-sertifikat yang kita perlukan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa FOB adalah biaya-biaya dari harga ex-work ditambahkan dengan biaya yang dibutuhkan hingga barang itu naik di atas kapal. Tidak termasuk freight charge atau biaya shipping seperti itu. Nah, setelah FOB ada yang disebut dengan CFR. Nah, itu dulunya disebut CNF. Di Incoterm 2010 berubah menjadi CFR, atau CFR itu kependekan dari Cost and Freight. Ya. Cost and Freight ini adalah biaya yang merupakan gabungan dari biaya harga FOB plus ongkos pengiriman atau shipping charge atau freight charge, seperti itu. Jadi cara menghitung CFR ini ya FOB ditambahkan dengan freight charge atau shipping charge yang kita dapatkan, seperti itu. Kalau diturunkan lagi, ex-work plus biaya-biaya yang dibutuhkan hingga naik ke kapal plus biaya shipping charge, seperti itu, sampai ke negara tujuan. Nah, singkatnya adalah biaya FOB plus biaya kapal, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya yang biasa dipakai juga adalah CIF atau CIF. Nah, CIF itu kependekan dari Cost, Insurance, and Freight. Nah, dari istilahnya saja itu sudah sangat jelas sekali apa yang membedakan CFR dan CIF. Nah, di CIF ini terdapat apa itu yang disebut biaya asuransi, seperti itu. Jadi harga CFR plus biaya asuransi itu menjadi harga CIF, seperti itu. Jadi ketika buyer meminta atau harga CIF, berarti dia menginginkan kita menghitung harga barang beserta biaya-biaya naik ke kapal plus dengan biaya shipping charge dengan ditambahkan dengan asuransi. Nah, ketika buyer meminta harga ex-work, maka ya mereka meminta harga barang di lokasi di mana barang itu berada, kurang lebih seperti itu. Tapi sangat jarang memang buyer-buyer yang meminta harga ex-work. Biasanya buyer itu meminta harga kalau tidak FOB, CFR atau CNF dan CIF, seperti itu. Nah, buyer yang meminta harga FOB biasanya dia sudah punya langganan shipping charge. Nah, biasanya buyer itu sudah sering memakai atau sering impor gitu, memang sudah terbiasa impor dan punya langganan shipping charge tersendiri, punya rate khusus biasanya seperti itu, yang biasanya lebih murah dari rate yang kita tawarkan. Itu biasanya mereka meminta harga FOB. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitulah kira-kira cara kita menentukan atau menghitung harga yang di request oleh buyer menurut Incoterm 2010. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan salam ekspor.